Oke, saya eksperimenkan saja saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, kita tes ya. Dalam 1 bulan, kita lihat apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya, taruh. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Ya. Seorang mu'alaf bernama Agustan beberapa hari lalu telah melakukan suatu perbuatan bejat. Dia menghina kitab suci Alkitab secara live streaming, ya, secara live streaming di channel YouTube-nya. Dia meletakkan kitab suci Alkitab di pantatnya. Sebenarnya saya agak terlambat merespon akan hal itu. Kenapa saya terlambat? Karena sebelumnya saya berpikir perbuatan orang ini akan mendapatkan tindakan hukum, ya, karena pada peristiwa yang serupa terhadap agama lain, yaitu misalnya ada perlakuan yang tidak patut terhadap Al-Quran, ya kan, atau kitab suci lainnya, maka pelakunya itu segera mendapatkan tindakan hukum. Tetapi sejauh ini sampai video ini dibuat, saya tidak melihat perkembangan ke arah situ. Jadi orang ini kelihatannya memang kebal hukum. Pada tanggal 13 Januari bahkan di channel Eko Kuntadi, ya, sudah disiarkan juga, ya, dikasih judul Agustan mualaf penghina Alkitab, seret aja ke penjara, ya. Cokro TV, ya, pembawa acaranya ada Eko Kuntadi, sudah turut bersuara. Dan memang apa yang dilakukan oleh Agustan ini sesungguhnya merusak kerukunan antar umat beragama dan tidak beradab, ya, tidak beradab. Orang ini telah melanggar 2 sila dari Pancasila, ya. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Orang ini tidak beradab, saudara. Ya. Lalu sila ketiga persatuan Pancasila. Dia memecah belah, ya, membuat kerukunan umat beragama rusak, ya. Bukan cuma terganggu, rusak, karena yang dilakukan ini adalah sesuatu yang fatal, saudaraku. Saya akan bertanya kepada saudara-saudaraku umat muslim, sekiranya kitab suci umat muslim itu diperlakukan seperti dilakukan oleh Agustan ini, secara jujur, bagaimana perasaan saudaraku? Saya hanya mau bilang, jawaban jujur saudara itu adalah apa yang sekarang umat Kristen rasakan. Ya, jadi kami itu merasakan kemarahan sesungguhnya. Ya, kemarahan. Hanya saja Yesus yang kami sembah, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia, sudah terlebih dahulu mengajarkan kepada kami, ya, untuk ampunilah orang yang bersalah kepadamu, ya, ampunilah. Jadi dengan mengampuni itu bukan berarti perbuatannya ini lalu kita menutup mata, karena secara bernegara perlakuan seperti ini harusnya mendapatkan tindakan hukum, ya, secara bernegara. Kalau secara kerohanian kami umat Kristen sudah difirmankan oleh Tuhan Yesus untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sehingga sia-sia kalau misalnya mau menunggu turun ormas Kristen dulu gitu, ya, menekan-nekan baru kemudian akan ada tindakan hukum. Tidak akan pernah ada seperti itu, karena memang firman Tuhan melarang umatnya, orang Kristen itu, untuk melakukan perbuatan yang seperti itu. Sangat disayangkan perbuatan yang seperti ini kalau tidak sampai mendapatkan tindakan hukum, ya, karena bisa jadi akan menjadi legal standing atau percontohan yang di kemudian hari juga akan dilakukan oleh orang-orang lain. Dan kita akan semakin gamang di dalam
bertindak secara hukum. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada yang dibiarkan melakukan, dan kemudian ketika ada orang lain melakukan lagi terhadap agama lain, ketika akan diambil tindakan hukum, maka orang akan melihat referensi yang dilakukan oleh Agustan itu, di mana dia dapat dengan santainya ya melakukan itu tanpa mendapatkan tindakan hukum. Ini hanyalah keprihatinan saya ya, karena banyak teman-teman saya ya, umat muslim yang beragama Islam, kami rukun-rukun saja ya, kami bergaul karib. Tetapi orang ini, Agustan ini, telah mencederai akan hal itu ya. Jangan dengan mudah mengatakan bahwa saya melakukan hal itu untuk membalas apa yang dilakukan oleh pihak Kristen. Tidak ada satupun YouTuber Kristen yang terkait dengan masalah ini ya. Engkau meletakkan kitab suci Alkitab di pantatmu, itu tidak ada orang Kristen melakukan hal serupa itu. Jadi yang mana yang engkau hendak balaskan ya? Tidak ada, saudara. Orang ini memang bejat ya. Dia juga mencederai agama Islam karena dia mempertontonkan perbuatan itu sebagai mu'alaf, di mana dia sebagai mu'alaf tentu saja dikategorikan sebagai umat Islam. Jadi seolah-olah umat Islam mentolerir perbuatan seperti ini, seolah-olah umat Islam mendukung perbuatan seperti ini. Jadi dia sebenarnya juga mencederai ya kesucian daripada agama Islam itu ya. Kesucian agama Islam itu dicederainya karena perbuatan dia tidak terlepas daripada background dia sebagai seorang mu'alaf, sebagai seorang Islam. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini memang terdiri dari beberapa agama yang diakui oleh negara, dan itu harus ada toleransi. Kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Kalau timbul perdebatan ya, itu harus kita masukkan kepada tataran keilmuan ya. Kita bertukar pikiran, bertukar data ya, tanpa bermaksud untuk mempengaruhi iman. Kalau ada kemudian lawan debat kita terpengaruh imannya, kemudian berpindah keyakinan, itu sebetulnya hal biasa, karena kan keyakinan itu adalah pilihan secara pribadi tanpa ada paksaan. Jadi perdebatan-perdebatan yang muncul di tengah-tengah masyarakat antar agama ya, yang paling sering muncul itu memang adalah perdebatan antara Kristen dan Islam soal kitab sucinya, tetapi bukan dengan cara meletakkan kitab suci ya, Alkitab itu di pantat. Ini adalah kekurang ajaran. Engkau jangan menantang Tuhan orang Kristen ya, karena saya melihat wajahmu juga ini sudah kelihatannya memang kamu ini tidak sehat ya, kayak ada sakit-sakitan gitu. Jangan tantang Tuhan Yesus gitu. Perbuatanmu ini pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal daripada Tuhan yang engkau tantang itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan dikira engkau akan lolos. Hanya dua pilihan bagi engkau, Agustan ya, hanya dua pilihan bagi engkau, Agustan ya, yang telah meletakkan kitab suci Alkitab di pantatmu. Yang pertama pilihan adalah engkau bertobat. Bertobat berarti engkau menerima kembali Yesus Kristus sebagai Tuhanmu, untuk menerima kembali keselamatan daripada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah juru selamat umat manusia. Pilihan kedua adalah engkau akan menerima jawaban atas tantanganmu itu. Cepat atau lambat engkau akan mengalami kemalangan ya. Engkau akan mengalami hal-hal yang buruk di dalam hidupmu, dan itu adalah merupakan jawaban atas tantangan yang engkau sampaikan secara live streaming ya, secara live streaming engkau lakukan. Bagi saya, perbuatanmu itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan bejat ya. Hanya saja memang kami umat Kristen itu tidak diajarkan untuk melakukan demonstrasi, turun ke jalan ya, menurunkan kekuatan massa. Tidak ada ajaran seperti itu.
kami diajarkan untuk lemah lembut, ya, tidak boleh garang. Kami harus mengasihi. Jadi secara bernegara memang kami berharap ada tindakan hukum atas engkau, Agustan. Kami hanya bisa menunggu bagaimana hal itu akan terjadi. Tetapi secara kerohanian, sekali lagi, jangan pernah berharap semurka-murkanya, semarah-marahnya orang Kristen, mereka tidak akan turun ke jalan untuk menuntut engkau. Apalagi mendatangi rumahmu, ya, mencidukmu. Tidak akan pernah engkau alami itu. Kau akan tenang-tenang kalau berhadapan dengan orang Kristen yang engkau hina itu. Demikian Agustan, ya. Jadi Agustan ini sekali lagi telah merusak kerukunan antar umat beragama, dan perbuatannya itu tidak beradab. Perbuatannya itu bejat. Terima kasih saudara sudah memperhatikan video kali ini. Kiranya memberkati saudara.